Ini Pak, mau kemana kita nih Pak? La paz jalannya la paz rentable, la paz hari inspirasi sifat inovasi, pengabdian untuk negeri. La paz jalannya la paz rentable, la paz hari inspirasi sifat inovasi, pengabdian untuk negeri. Warga binaan kita yang lulus integrasi, bagaimana perkembangan pembinaannya kebetulan dia informasi membuka pesantren di daerah Rantau Prapat. Oke, demikian deh, kita ke sana nih ya. Assalamualaikum, Bobi. Waduh, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Ya, Mas. Ini Pak, apa namanya panggilnya? Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah ya. Yuk. Masuk, Pak. Udah berapa bulan diajar sama Pak Bobi? Udah lama kan? 2 tahun. 1 tahun. Iya, setahun. Tahun ya. Semenjak Oh iya, berarti bebas tanggal 6 bulan 6. bulan 2022. Iya. Oh, oke. Sampai sekarang ini berjalan kan. Bagus ngajarnya, Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Oke. Ini Om, itu Bapak dari Lapas, tahu Lapas? Lembaga Pemasyarakatan. Penjara. Penjara tahu? Nah, dulu namanya penjara, sekarang namanya Lembaga Pemasyarakatan. Ya, tempat orang membina seperti pesantren juga. Om ini dulu, Pak Ustadz ini dulu dibina di dalam LP. Pesantren juga di dalam. Nah, dia udah berubah. Hari ini baik di masyarakat mengajar kalian lah ini, ngaji. Ya kan? Oke, terima kasih. Ini kami ketemu dengan Mas Bobi, yang mana ini adalah mantan ataupun masih dalam pengawasan pemasyarakatan, yang tepatnya adalah Balai Pemasyarakatan, yang pernah dibina di Lapas Kelas 2 Rantau Prapat. Yang sebelumnya Mas Bobi adalah kasus narkotika, yang Nana notabene adalah pemakai berat. Selama beliau di Lapas Rantau Prapat, kita seluruh petugas Lapas Rantau Prapat begitu bekerja sama dengan Bapas melakukan pembinaan kepada beliau. Akhirnya beliau bebas integrasi, pembebasan bersyarat pada saat bulan 6 tahun 2022. Kurang lebih untuk bebas percobaannya itu kurang lebih sekitar bulan 10 tahun 2023. Hari ini kita bisa saksikan sendiri, ini adalah anak asuh daripada Mas Bobi mengaji kepada anak-anak seputaran rumah beliau. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami, suatu kebanggaan kepada kami petugas Lapas Rantau Prapat bisa berhasil seperti Mas Bobi. Demikian. Mungkin Mas Bobi bisa cerita sedikit tentang bagaimana pengalaman-pengalaman yang ada pembinaan di Lapas Kelas 2 Rantau Prapat. Walaupun itu hal negatif ataupun yang positif, tolong Mas sampaikan ke kami. Untuk kami, apabila ada negatif, bisa kami untuk berbenah bagaimana melakukan program pembinaan yang di lapas itu. Sebagai pengalaman Mas Bobi ini. Jadi menurut pengalaman saya selama 5 tahun 6 bulan lebih, Ya. saya berada di Lapas Kelas 2 Rantau Prapat. Mungkin kalau hal negatif ataupun hal positif itu kalau dalam pembinaan itu biasa. Karena itu kembali kepada oknumnya masing-masing. Karena kalau kita memang mau berubah, Pak, niat berubah, pasti kita berubah. Tapi selama kita tidak ada niat berubah, mau sebaik apapun pegawai lapas ataupun pembina lapas membina kita, itu tidak akan terjadi kebaikan itu. Jadi kembali pesan saya kepada kawan-kawan, saudara-saudara saya yang masih berada di lapas, sudahilah masa lalu, song-song masa depan. Karena apapun ceritanya, kita hidup ini untuk masa depan, bukan untuk kembali kepada masa lalu. Kalau hal negatif ataupun positifnya, yang saya rasakan selama di Lapas Kelas 2 Rantau Prapat lebih banyak positifnya, Pak. Dari pertama saya masuk 2017,
saya kembali diajak kawan sholat di masjid, kemudian saya dipertemukan dengan guru. Di situ saya belajar agama, di situ saya dididik agama, kemudian disupport sama pegawai-pegawai lapas dan bapak-bapak kalapas lainnya, yang sampai hari ini support itu masih saya rasakan. Bahkan sampai saya di luar lapas sekalipun, support itu masih saya rasakan. Tercontoh, saya masih berkomunikasi sama pegawai-pegawai lapas, Pak Nopasa, Pak Mardi, dan bapak-bapak pembina lainnya, masalah pembinaan lapas atau masalah sharing masalah keagamaan juga sama mereka. Jadi di lapas itu pegawai-pegawai itu bukan orang lain, Pak. Seperti keluarga, seperti keluarga, seperti orang tua. Jadi disitulah saya rasakan kalau memang hal negatif itu kembali kepada kita sendiri. Kalau memang kita memikirkan negatif, pasti hasilnya negatif. Tapi kalau kita bertindak positif, pasti hasilnya positif. Jadi begitu saja pengalaman saya yang saya rasakan. Oke, terima kasih Mas. Banyak sekali statement-statement dari Mas. Salah satu contoh intinya adalah orang semua ke dalam itu bukan belum tentu orang bersalah. Iya, benar. Mungkin mulai sudah salah jalan. Nah, seperti Mas ini kan begitu. 5 tahun lebih di dalam lapas kan begitu kan. Nah, ini kepada masyarakat Rantau Prapat, wilayah hukum daripada yang ada di lapas Rantau Prapat, seputaran Labuhan Batu, kepada seluruh warga masyarakat yang ada keluarga di dalam lapas, bantu kami untuk melakukan program pembinaan terhadap mereka. Mereka masih bisa berubah, masih bisa berkembang, masih masa depan masih panjang. Tolong kepada masyarakat apabila ada keluhan ataupun unek-unek malah salah pembinaan ataupun pelayanan kami di lapas kelas 2 Rantau Prapat, silahkan sampaikan ke kami melalui sosial media atau website yang ada. Nomor kontak telepon, kontak pengaduan, silahkan laporkan ke kami apabila kekurangan puasan terhadap pembinaan ataupun pelayanan kami lakukan terhadap warga binaan. Saya rasa begitu aja kepada masyarakat. Inilah sebagai salah satu sampel ataupun contoh yang mana tadi ini tergantung kita. Kami sebagai petugas lapas mendobrak keinginan-keinginan tersebut biar mereka bisa berubah dan bebas nanti berguna kepada keluarga dan masyarakat yang ada. Saya rasa demikian. Kami dari keluarga besar lapas Rantau Prapat mengucapkan terima kasih kepada Mas Bobi atas keberhasilannya hari ini. Mudah-mudahan kembali lebih sukses lagi. Amin. Mengajarkan adik-adik ini ya. Oke, saya rasa begitu aja. Selamat sore. Bobi Roma Arya Hasibuan. Ya, pria ini dikenal oleh orang di sekitarnya dengan panggilan Bobi. Ia merupakan salah satu warga binaan lapas Rantau Prapat yang tengah menjalani masa percobaan pada program pembebasan bersyarat. Dalam kesehariannya di lapas, Bobi merupakan sosok warga binaan yang aktif dan sangat antusias dalam mengikuti berbagai program pembinaan. Dari kegiatan olahraga, keagamaan, bahkan Bobi aktif dalam kegiatan perfilman yang dilaksanakan oleh tim Humas Lapas Kelas 2A Rantau Prapat. Keinginan kuat Bobi dalam membawa perubahan baik yang ia dapatkan dari lapas rupanya bukan sekedar keinginan semu, bahkan ia berupaya untuk membawa perubahan tersebut kepada semua orang yang di sekitarnya. Dan ini ia lakukan saat ia berada di lingkungan masyarakat. Hal ini tentunya mendapatkan apresiasi dari petugas Lapas Kelas 2A Rantau Prapat, terutama dari Kalapas Kelas 2A Rantau Prapat. Bahkan Kalapas Rantau Prapat melibatkan Bobi pada kegiatan agama yang ada di dalam Lapas Rantau Prapat. Selayaknya hubungan orang tua dan anak, Jayanta AMD IPSH menyampaikan kepada Bobi untuk tidak sungkan melibatkan Lapas Rantau Prapat dalam program yang akan ia laksanakan. Seperti yang kita ketahui, saat ini Bobi telah menjadi salah satu pengajar. Ia memiliki lebih dari 50 santri pada pondok pesantren At-Taubah yang dibentuk oleh tokoh masyarakat bersama dengan mantan narapidana Lapas Rantau Prapat yang memiliki visi yang sama dalam membawa perubahan yang baik. Ini alhamdulillahnya sudah daya masyarakat, Pak. Demikianlah video jalan-jalan kita kali ini. Tetaplah menjadi sosok inspiratif bagi semua orang.